Oke, langsung saja kita lakukan penginstalan aplikasi CMA ya. Jadi bisa langsung dibuka di browser, kemudian ketik saja Comprehensive Meta Analysis. Nanti kita akan langsung diarahkan ke websitenya. Nah, ini websitenya bisa langsung diklik di sini atau langsung aja mendownload ya. Aplikasi ini aplikasi berbayar. Kita bisa gunakan secara gratis selama 10 hari ya. Ini CMA versi 4. Nah, untuk mendownloadnya ini bisa dimasukkan dulu ya di kotak sini. Isi dulu nama depan, nama belakang, dan email. Nanti link downloadnya akan dikirim melalui email, gitu ya. Ini silakan diisi. Nah, di sini saya sudah mengisi ya, sudah mendownload. Jadi langsung saja ya, saya buka aplikasi installernya ya, installer yang sudah saya download. Nah, ini installernya, kita langsung diklik saja. Nah, jadi cara menginstalnya cukup mudah, tidak terlalu sulit, sama seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Ini kita next saja. Kemudian kita accept. Kemudian ini saya tutup dulu. Nah, ini nggak usah diganti ya, biarkan saja default. Kita next. Kita next lagi. Kemudian kita install. Kita pilih yes. Kita tunggu sebentar. Kemudian selesai. Jadi aplikasi CMA-nya udah terinstall ya. Nah, aplikasi CMA-nya akan muncul di start ya. Ini Comprehensive Meta Analysis, ikonnya seperti ini. Atau bisa langsung dibuka di local disk C ya, drive C-nya. Kemudian di program files, cari folder Comprehensive Meta Analysis. Nah, ini filenya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya untuk tutorial penggunaan Comprehensive Meta Analysis dalam penelitian pendidikan gitu ya. Kita buka dulu. Di close saja. Oke, baik. Nah, di sini kita akan mulai bekerja dengan menggunakan aplikasi Comprehensive Meta Analysis. Nah, ini ada data yang sudah saya siapkan sebagai contoh gitu ya. Ini adalah data dari studi-studi primer yang diperoleh. Ada sebanyak 16 studi ya. Ini saya perlihatkan. Jadi ada sebanyak 16 studi primer dengan masing-masing rincian data seperti ini. Dari A1, studi A1 sampai A13, ini adalah kombinasi data statistik yang sederhana ya, yang paling sederhana yang kita gunakan untuk analisis. Nah, ini dia. Jadi harus ada pada kelas eksperimen dan kelas kontrol harus ada rata-rata, kemudian standar deviasinya dan ukuran sampel. Kemudian pada studi ke-14 gitu ya, kombinasi data statistiknya yaitu dengan menggunakan ukuran sampel dari masing-masing kelas kontrol dan eksperimen dan nilai P-nya. Oke. Dengan nilai P value. Kemudian untuk studi A15 dan A16 itu menggunakan kombinasi data statistik dari kedua kelas eksperimen dan kontrol, itu digunakan jumlah sampel, kemudian digunakan nilai T-nya, ya, T value-nya. Dan di sini ada variabel moderator yang akan kita cek nanti keterkaitan dengan heterogenitas, yaitu pengaruh, gitu ya. Nah, misalkan saja ini adalah model pembelajaran X, gitu ya, model pembelajaran X. Nah, sekarang judulnya ini adalah pengaruh, gitu ya. Pengaruh kemampuan pemecahan masalah, misalkan ya, pemecahan masalah matematis melalui implementasi model X ya, karena model eksperimennya ini adalah model X. Oke. Jadi akan kita teliti di sini gimana melihat pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematis dengan implementasi model X dari setiap faktor, gitu ya, atau yang disebut sini sebagai variabel moderator. Nah, pertama-tama kita akan masukkan atau kita entry datanya ya. Jadi kita masuk ke data entry. Nah, caranya gimana?
yaitu ini ya, lembar kerja kita, lembar kerja kosong. Kemudian di bagian menu itu kita cari insert gitu ya, insert, kemudian pilih column for. Kemudian kita pilih studi names dulu ya, studi names dulu. Ini diklik. Oke, ini ada studi names-nya. Silakan bisa diketikkan langsung A01, A02 atau langsung copy paste aja di sini ya. Ini ya. Kita copy. Oke. Kemudian kita paste di sini atau langsung saja di keyboard gitu ya. Ctrl V. Muncul nih ya. A01, A02 sampai A16. Nah, sekarang apalagi yang harus dilakukan? Kita akan masukkan nilai-nilai dari data-data statistik dari kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Nah, sekarang kita arahkan ke sini aja. Kemudian kita pilih insert. Kemudian pilih column for. Dan pilih ini ya, effect size data. Silakan diklik. Ini akan ada jendela baru. Kita pilih yang soal 100 format ya. Kita munculkan semua 100 format yang dimiliki. Ini aja dipilih. Karena kita terdiri dari dua grup model pembelajaran yang akan dibandingkan itu ya, yaitu model X dan model Y. Jadi pilih ini comparison of two groups yang paling pertama. Dan kita next. Nah, di bagian ini pada insert column for effect size data, kita pilih yang ini continuous gitu ya. Data ini yang kita pilih. Nah, kemudian pilih lagi ini ya, unmatched group post data only. Oke. Kenapa kita pilih yang ini? Karena data-data yang di Excel ini, itu ya, yang di Excel ya, itu adalah data-data dari post test gitu ya. Nah, jadi hanya menggunakan data-data yang berada post test gitu. Ini kita pilih, kemudian kita pilih yang pertama ya, karena data yang kita punya adalah rata min, rata-rata, standar deviasi dengan ukuran sampel dari setiap grup. Maka kita pilih yang ini, diklik 2 kali, kemudian finish gitu ya. Nah, ini muncul nih. Nah, sekarang kita akan ganti di sini. Nah, ini ya nama grupnya. Jadi grup pertama ya, yaitu di sini untuk grup yang treated atau grup eksperimen gitu ya. Nah, ini kita ganti aja supaya jelas. Jadi nggak usah pakai grup A gitu ya. Misalkan kita ganti di sini eksperimen gitu ya. Nah, kemudian ini grup kedua, kelompok kedua itu adalah untuk yang kontrol ya. Kita ganti aja kontrol. Gitu ya, eksperimen dan kontrol. Kemudian kita oke kan ya. Kita oke. Nah, jadi begini berubah gitu ya. Jadi eksperimen bagian minnya, ini standar deviasi eksperimen, ini sampel size-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengentry data statistik, data kombinasi statistik ini. Nah, sekarang dilihat data kombinasi statistik yang tadi itu adalah untuk data kombinasi pada studi A01 sampai studi A13. Nah, ini kita copy paste aja. Ini kita copy ya di blok semua. Dan kita copy. Ctrl C gitu ya. Kemudian arahkan ke sini, kemudian di paste di sini. Nah, nanti akan masuk sendiri ya, masuk sendiri seperti ini. Kemudian pada arah efeknya, gitu ya, untuk kombinasi data statistik ini, itu kita gunakan auto, ya, kita gunakan auto. Nah, ini diarahkan ke sini ya, effect direction. Ini ada tanda panah, kita pilih auto gitu ya, kita pilih auto. Ini di auto, kemudian auto semua ya. Oke. Nah, atau bisa di Ctrl C juga gitu ya. Nah, di paste gitu ya, supaya cepat. Nah,
Nah, pada sebelah kanan bisa terlihat ya, ini hasil hitungannya langsung muncul. Ini standar deviasi, standar difference in means gitu ya, ini standar errornya. Nah, ini ukuran efek. Jadi kita gunakan ukuran efek Hedges ini. Yang ini yang kita perhatikan ya. Nah, sekarang untuk studi A14, A15, A16 ini belum ada. Nah, sekarang kita akan masukkan atau kita entry datanya. Nah, caranya untuk mengentry data ini karena kombinasi data statistiknya berbeda, tidak sama dengan kombinasi data statistik dari studi A01 sampai A13, maka kita insert lagi modelnya. Kita arahkan saja ke sini terus ya. Di mana aja kursornya terserah. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih column 4. Oke. Kemudian kita pilih ini lagi. FXS data gitu ya. Kita pilih FXS data. Nah, data A14 kita lihat A14 itu kombinasi datanya apa sih? Oke, supaya kelihatan di cancel dulu ya. Lihat dulu kombinasi data statistik pada studi A14 itu sample size dengan p-value gitu ya. Sample size dan p-value. Maka kita buka lagi aplikasi CMA. Kita pilih insert column 4, kemudian FXS data. Nah, cari tuh mana ya sample size dengan p-value. Nah, ini dia. Oke, sample size and p-value. Diklik 2 kali atau diklik 1 kali ini, kemudian finish. Nah, jadi modelnya seperti ini. Oke, modelnya seperti ini. Nah, ini nggak perlu, nanti otomatis ya data formatnya akan berubah sesuai dengan data kelompok ini. Jadi nggak bisa, ini kita nggak bisa isi. Jadi pada studi A01 dengan A13 ini sudah diisi dengan kombinasi data statistik ini gitu ya. Maka untuk studi name yang kosong itu bisa kita isi tadi ya. Wah, tahu dia menghilang tadi ya. Kita ini dulu, insert dulu tadi FXS data. Nah, ini ya. Oke. Supaya muncul. Oh, sorry, maaf. Ah, ini dia. Nah, jadi untuk berpindah ya tadi ke pencet di sini independent groups, kita pilih ini independent group sample size ya. Nah, ini kita klik oke. Ini ke arah ke sini. Sekarang kita isikan nilainya untuk eksperimen sample size berapa sih? Itu 31 sama ya. Nah, ini 0,03 ya. Nah, ini isi 31, ini 31. Nah, ini langsung berubah ya pada data formatnya, yaitu grup independen dengan kombinasi data, sample size, dan p-value ya. Nah, independent group tadi p-value-nya adalah 0,003. Oke. Nah, ini ekor dari data statistiknya ya, p-value. Kita pakai two tails gitu ya. Uji dua pihak gitu ya. Nah, efek direction-nya kita tentukan yaitu positif. Oke, nah ini udah muncul nih nilainya. Kemudian kita lihat cocok ya 0,003, 0,003. Nah, kemudian untuk A15 dan A16 itu adalah kombinasi data statistik dari sample size dengan t-value. Maka dengan cara yang sama seperti studi A14, kita pilih lagi insert column 4 effect size data. Nah, cari mana ya? Nah, t-value, mean sample size. Nah, ini ya. Mean sample size and t-value. Ini kita pilih, klik 2 kali atau langsung finish. Nah, nanti akan bertambah nih bagian bawahnya ya, Bapak Ibu ya. Coba bisa dilihat semuanya bahwa ada kombinasi data statistik baru, yaitu means, ya, nilai means T dengan sample size ya. Nah, ini langsung kita isi aja di sini. Tadi ini eksperimennya untuk A15, 36 dan 34 ya. Ini copy aja ya. Kita isi eksperimennya 36. Sini 34. Nah, gini ya. Coba dilihat dulu. Udah benar belum? Nah, eksperimen means-nya. Oh, ya. Nah,
Oh, nggak ada pakai means ya. Coba ya, lihat dulu efek size datanya. Oh iya ya, harusnya sample size. Nah, ini kita ganti ya. Ini di delete dulu. Oke, nah ini kita delete dulu ya. Nah, kita delete karena data entry format salah ya, jadi nggak boleh, bukan pakai means, jadi hanya sample size dengan T. Kita salah memasukkan entry datanya. Ini kita delete ya, jadi cara mendelete nya seperti ini. Independent group means T, ini yang kita mau delete, kemudian delete current data ya. Nah, ini kita pilih oke. Oh, di blok dulu ya. Nah, ini di blok dulu, atau ini aja gitu ya. Coba atau kita kosongkan dulu ya. Nah, kita kosongkan dulu. Oke, ke delete ya, hilang. Kemudian kita insert dulu kolom for efek size data lagi, pakai sample size dan T value. Nah, ini udah muncul ya. Nah, sample size T value ini cocok nih. Berapa nih ya? 36, 34 dengan ini. Negatif 5,826. Ini isi 36, 34. T value-nya ya. Oke, udah cocok ya. Negatif 5,826. Nah, kemudian efek direksinya ini juga sama. Kita pakai yang positif. Oke, jadi seperti ini. Yang kedua lagi untuk 16, 32, 32. Ini 3,14. Nah, ini 32, 32, 3,14. Ini kita atur ke positif efek direksinya ya. Nah, efek directionnya. Nah, jadi udah selesai. Jadi seperti ini cara mengentry data statistik, kombinasi data statistik dari setiap studi yang akan kita lakukan analisis dengan aplikasi CMA ya. Nah, ini efek size-nya ya. Jadi dari ke 16 studi ya, dari A01 sampai A16 itu ini ukuran efeknya. Kolom yang ini hedges. Ini yang akan kita gunakan. Oke. Nah, jadi pengaturan awal kita lihat dulu ya, standar difference in mean, perbedaan standar rata-rata, itu bisa juga kita lihat di sini gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat data analisisnya. Oke, yang lebih rinci di mana? Ini pada menu analisis. Ya. Pada menu analisis kita lakukan di sini untuk menghitung ukuran efek dari masing-masing studi gitu ya. Kita pilih ini analisis, kemudian run analisis. Nah, ini adalah model data hasil analisis dengan menggunakan CMA yang akan nanti kita bisa lakukan analisis yang lebih mendetail dari ukuran efek pada masing-masing studi. Nah, di sini standar difference mean-nya ini akan kita ganti dulu. Ya, efek measure-nya, karena ukuran efek yang utama kita gunakan dalam penelitian meta-analisis itu adalah ukuran efek hedges gitu ya. Oke, ini kita ganti ke hedges. Nah, ini ya, jadi udah berubah nih ke informasinya. Jadi gunakan hedges. Nah, hedges itu simbolnya G gitu ya, simbolnya G. Nah, kemudian kita bisa lihat hasil analisisnya gitu ya. Ini kita next table. Oke. Nah, pada penelitian meta-analisis khususnya di pendidikan, yang mana di sini akan kita lihat pengaruh model pembelajaran atau pengaruh kemampuan matematis, pemecahan masalah misalkan contohnya ya, melalui implementasi model pembelajaran X gitu dibandingkan dengan model pembelajaran Y. Nah, karena pada studi penelitian pendidikan gitu ya, yang data studi kita gunakan itu adalah data eksperimen maupun kuasi eksperimen. Maka model penelitian yang kita gunakan, yang akan kita ambil itu model random ya. Jangan model fixed, karena data-data studi artikel yang kita ambil itu kita asumsikan
data-datanya memiliki karakteristik yang berbeda, gitu ya, karakteristik yang berbeda. Maka kita ambil ini ya, yang random kalau mau lakukan analisis. Nah, kemudian ini bisa juga kita lihat ya ukuran hasil analisis bias publikasinya. Oke. Nah, analisis bias publikasinya gimana? Caranya seperti ini. Analisis. Oke. Kemudian kita lihat pilih ini, publication bias. Ya, publication bias atau bias publikasi. Nah, ini hasil generate bias publikasi. Ini namanya funnel plot atau plot corong untuk melihat bias publikasi. Maksudnya bias publikasi seperti apa? Bias publikasi itu kita mau lihat gitu ya. Apakah data-data artikel studi primer yang ada di internet itu secara sistematis dari semua studi itu harusnya bisa semua dimasukkan gitu ya, karena begini, cenderung ya data-data artikel atau artikel-artikel yang terpublikasi itu semuanya memiliki efek positif atau signifikan yang dipublish, sedangkan artikel-artikel yang memiliki hasil data yang tidak signifikan itu jarang dipublish ya, cenderung disembunyikan. Makanya kita akan cek bias publikasinya dengan menggunakan ini funnel plot. Jadi secara geometris ini kita bisa lihat ya datanya seimbang atau tidak. Nah, ini untuk mengatur ya color for screen. Ini kita mau rubah gitu ya. Kalau mau pakai latar biru, latar hitam gitu ya. Kemudian ini kita mau lihat apakah ada data yang hilang gitu ya, atau butuhkan atau yang mengganggu keseimbangan dari data gitu ya. Ini kita bisa pilih. Oke, ternyata ini sejajar ya. Sejajar. Jadi nampaknya distribusi ukuran efek kita ini hampir simetris. Jadi kalau misalkan ukuran efek di sini ya, by plot corong secara geometris, secara visual itu terlihat simetris, maka hasil analisis kumpulan studi kita ya, contohnya di sini dari studi 1 sampai studi 16 itu tergolong bias publikasinya rendah gitu ya. Yang mana juga funnel plot ini tergolong penilaian bias publikasi yang subjektivitas ya, tergantung dari penilainya, sangat subjektivitas karena ini kan by visual ya, tergantung dari persepsi masing-masing ya. Jadi kalau tidak berdasarkan hitungan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita kembali ke table. Oke, ini hasilnya gitu ya untuk bias publikasi baik hitungan ya, banyak ya, Classic Falstaff N, Orwin Falstaff N, dan lain-lain sebagainya. Oke, nah kemudian ini juga penting gitu ya. Jadi dalam bias publikasi, misalkan datanya ada yang tidak seimbang gitu ya. Datanya ada yang tidak seimbang dari funnel plot, itu biasanya bulat-bulatnya tadi ini ya, saya kasih ke sini. Misalkan ada bulat ini karena seimbang ya. Kalau misalkan nggak seimbang, biasa ada bulat hitam gitu ya. Itu kemungkinan besar ada data yang menyebabkan ketidakseimbangan gitu. Itu ada yang harus dihilangkan dari studi kita. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita pilih random effect model. Kita lihat pada bagian kiri dan kanan ya dari funnel plot ini, gitu ya. Jika di sini kita pilih gitu ya, kemudian studi stream. Jadi ini adalah analisis data statistik untuk menghilangkan studi gitu ya, agar studi kita tadi secara funnel plot itu seimbang gitu ya. Nah, di sini studi yang akan di trim ternyata 0, nggak ada ya. Kemudian yang kanan kita cek nggak ada, karena memang secara geometris tadi di plotting ya memang seimbang gitu ya. Nah, sekarang ini sudah selesai untuk menganalisis data data awal ya, dengan menggunakan kombinasi data statistik dari setiap studi.
Kita kembali ke core analisisnya ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa data penelitian, ya misalkan ini melihat pengaruh kemampuan, itu bisa berbagai macam faktor yang mempengaruhi ya. Nah, faktor-faktor itu kita sebut sebagai ini variabel moderator. Apa saja itu yang dapat mempengaruhi variabelnya? Mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah ya melalui implementasi model X. Contohnya misalkan ini ya yang terlihat, yaitu ini media pembelajaran, tahun penelitian. Untuk tahun penelitian ini tidak mempengaruhi, tapi ini data yang diperoleh ya. Jadi variabel moderator yang kemungkinan itu diduga dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, misalkan media pembelajaran ya, berbantuan ada e-learning, video, LMS dan lain sebagainya. Kemudian jenjang pendidikan, ya, jenjang pendidikan. Nah, karena pada setiap jenjang pendidikan pasti untuk misalkan implementasi model X itu berbeda-beda, ya, dalam mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian ukuran sampel atau ukuran dalam kelas itu bisa saja mempengaruhi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan yang 3 ini aja, media pembelajaran, ukuran jenjang pendidikan, dan ukuran sampel. Nah, sekarang gimana kita akan masukkan variabel moderator? Jadi kita entry data lagi. Datanya kita entry di mana? Kita entry di kolom I dan sampai seterusnya ya, karena 3 kolom, 3 jenis data ya. Berarti IJK gitu ya. Nah, sekarang kita insert lagi ya, kita pilih insert kolom for. Nah, yang kita pilih adalah ini, moderator variabel. Nah, kita pilih moderator variabel. Nah, misalkan kita mau masukkan data untuk media pembelajaran. Tulis media pembelajaran. Ini adalah nama variabelnya. Nanti akan media pembelajaran ini namanya akan tercetak di kolom I ini ya. Nah, ini judul kolomnya kan masih I, masih pakai abjad, nanti akan terganti jadi media pembelajaran. Nah, kolom fungsinya moderator. Ya, kemudian ini tipe datanya bukan angka ya. Jadi kita pilih kategorikal. Oke. Ini cuman posisi tulisannya rata kiri, rata kanan gitu ya. Atau rata tengah gitu ya, atau auto gitu. Nah, kita pilih rata kiri aja. Kemudian kita oke. Nah, di sini udah berubah ya. Jadi media pembelajaran. Nah, datanya ini bisa kita langsung copy ya. Ini blok semua data di Excel, kita copy dan kita paste di sini. Ctrl V gitu aja ya. Nah, datanya udah masuk semua. Kemudian kita masukkan lagi jenjang pendidikan. Kita pilih insert lagi, kolom for, moderator variabel. Nah, kita pilih jenjang pendidikan. Kita ketik ya. Jenjang pendidikan. Nah, ini moderator, tipe datanya sama, kategorik, ukuran left. Oh, dia masuk di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Jenjang pendidikan di sini. Sini satunya lagi ya. Computational, ini insert lagi kolom for, moderator variabel. Kita pilih lagi tadi ukuran sampel. Nah, lihat tadi data Excel ya. Nah, ukuran sampel ini kita bagi 2. Oke, kita bagi 2. Jadi misalkan di sini dibagi 2, yaitu kelas yang minimal itu 31 dengan maksimal 30, atau pada intinya biasanya dalam kelas itu normalnya biasanya 30 ya, satu rombongan belajar itu 30 orang di dalam. Makanya kita buat kategorinya menjadi maksimal 30. Nah, kalau untuk rombel yang besar ya, kita beri kategori yaitu minimal 31 gitu ya. Nah, jadi ini kita pasang ukuran sampel. Ini kita oke. Nah, ini berubah ya. Nah, sekarang kita masukkan aja jenjang pendidikan.
kita blok, kita copy, ini kita paste ya. Nah, oke, sudah. Satu lagi untuk ukuran sampel. Nah, oke, data variabel moderator sudah masuk. Nah, dan setiap kolomnya udah berganti semua ya. Sekarang selanjutnya kita akan menganalisis variabel moderator, ya. Nah, sekarang kita lakukan analisis dulu. Kemudian kita lakukan run analisis. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita cari ya, ini bukan di sini. Tempatnya hilangkan dulu ya. Oke. Kemudian kita pilih ini ya. Kita pilih ini computational option ya. Computational option. Jadi kita run analysis dulu ya. Tadi run analysis, kemudian kita pilih computational option. Nah, kemudian kita lakukan ini group by ya. Kita pilih group by. Nah, kita mau grouping dulu, grup berdasarkan apa? Misalkan oke. Nah, misalkan di sini jenjang pendidikan ya. Nah, jenjang pendidikan. Contohnya. Tunggu dulu, kok nggak muncul ya? Kita group by dulu, coba ya. Group by. Oke, ukuran sampel nggak masuk ya. Coba kita ke data entry dulu. Wah, iya ya, belum diganti ini ya, tadi di kelupaan ya. Data tipenya kita ganti dulu kategorikal. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi run analysis. Nah, setelah kita cek, coba lihat computational option group by. Oke, sekarang udah kebaca ya. Udah kebaca untuk ukuran sampel tadi menghilang gitu. Nah, misalkan di sini kita mau grouping berdasarkan jenjang pendidikan. Kita pilih. Ini boleh dicentang ya, Alsoran. Untuk compare efek, nggak perlu ya. Mau dicentang juga silahkan. Kita pilih OK. Nah, ini data ukuran efek dari setiap jenjang pendidikan. Nah, misalkan di sini bisa dilihat ya, ukuran efeknya. Untuk SMA, ya, ini karena kita pakai random ya. Jadi mau merubah model, ini bisa kita pilih. Ini mau fixed, random, atau dua-duanya ya. Jadi model fixed dan random. Nah, tapi kita sudah tentukan tadi kita akan menggunakan model random. Kita pilih ini. Nah, bisa dilihat ukuran efek di SMK ini 1,550. Kemudian ukuran di SMP itu 1,036. Kemudian di universitas 1,137. Oke. Nah, terlihat dari ketiga masing-masing jenjang pendidikan ya. Universitas, SMP dengan SMA atau yang sederajat gitu ya. Ternyata lebih tinggi atau lebih besar ukuran efek dari SMA, jenjang pendidikan SMA dibandingkan SMP dan universitas. Jadi secara berurut yang paling atas SMA paling tinggi, kemudian disusul oleh universitas urutan kedua, dan terakhir untuk jenjang pendidikan SMP. Nah, berarti tanpa melihat ini dulu ya, tanpa melihat interpretasi ukuran efek ya, karena kan harus dilihat dulu interpretasi ukuran efek. Nah, tapi bisa terlihat bahwa efeknya karena nilai SMA-nya lebih tinggi, ukuran Hedges-nya, maka lebih bagus ya hasil penerapan model X gitu ya, model X dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita next table lagi. Nah, ini bisa dilihat secara rinci tentang data-data dari grup jenjang pendidikan. Ini kita bisa lihat di situ. Kemudian kita bisa lihat juga
apakah ukuran efek rata-rata dari 3 kelompok jenjang pendidikan ya itu berbeda gitu ya. Itu bisa dilihat heterogenitasnya tadi ya. Ini data heterogenitas gitu ya di sini. Nah, oke, dan bisa dilihat nilai p-value-nya ya, nilai p-value. Nah, kemudian kalau mau ke analisis moderator yang lain juga bisa sama seperti begitu caranya. Jadi computational option lagi, pilih group by. Nah, pilih ke misalkan media pembelajaran. Kita centang, kita oke. Nah, berubah nih. Ya, kita ke next table yang data awal. Dilihat bahwa dengan e-learning 1,150, LMS 1,023, dengan bantuan video 1,33, lebih besar gitu ya ukuran efeknya dengan menggunakan video. Nah, kita di next table, kita lihat heterogenitasnya apakah berbeda. Jadi untuk melihat perbedaan pengaruh dari ketiga media pembelajaran gitu ya, itu bisa dilihat dengan data ini dan diperhatikan pada ini ya, heterogenitas, data statistik heterogenitas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terakhir grup ukuran sampel. Kita oke. Nah, bisa dilihat yang maksimal 30 ya. Ini saya perlebar. Nah, ini biar kelihatan semua ya. Jadi untuk kelas maksimal 30 dengan minimal 31 itu ternyata tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang satunya 1,143 untuk maksimal 30 siswa, sedangkan yang minimal 31 ya, atau kelas besar gitu ya, kelas besar dan kelas kecil ini 1,144 gitu ya. Jadi ternyata ukuran efeknya tidak terlalu jauh selisihnya gitu ya. Nah, untuk melihat perbedaannya, lihat heterogenitasnya gitu ya, p-value-nya. Nah, jadi seperti itu untuk analisis data penelitian khususnya di bidang pendidikan, yang mana tadi judul contoh yang kita jadikan tutorial yaitu melihat ini pengaruh kemampuan atau pengaruh peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis melalui implementasi model X dibandingkan dengan model Y sebagai kelas kontrol. Biasanya ini model pembelajaran konvensional. Begitu ya semuanya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di lain waktu di tutorial yang lain yang bisa yang bermanfaat untuk penelitian meta analisis yang lain. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.